هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salatullah, salamullah, semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, pada para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in, dan sampai kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya, termasuk insyaallah mudah-mudahan kepada kita yang hadir di tempat yang mulia rumah Allah ini, memperoleh curahan rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik para jemaah rahimakumullah, seperti biasa kita membacakan suratul Fatihah sebagai doa dari kita untuk diri kita. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu melakukan kebaikan seberapapun adanya. Mudah-mudahan juga diberikan tambahan umur untuk menambah kebaikan yang bisa kita lakukan sebagai persiapan kita untuk menghadap Allah nanti, khususnya pada saat penimbangan di hari akhir nanti. Mudah-mudahan nikmat sehat, kemudian juga diberi panjang umur, kita manfaatkan dalam mensyukuri nikmat Allah, dalam melakukan kebaikan berjamaah dengan Allah. Kemudian kepada saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah dengan suatu penyakit, diangkat penyakitnya, yang dalam keadaan sulit, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak mengambil jalan pintas dan terus istiqamah dalam menaati aturan-aturan Allah yang diperintahkannya. Senantiasa kita upayakan semampu kita untuk melakukannya, dan yang dilarangnya seluruhnya tanpa tawar-menawar kita harus jauhi. Bihadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni nas'aluka as-sihhata was-salamata wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، خصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، إلى جميع الحضور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. آمين اللهم آمين. جزاكم الله خير الجزاء. Baik, sebelum kita lanjutkan dalam membaca kalam Allah maupun kalimat mulia hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedikit kita menyikapi yang kita dapatkan pada kesempatan ini, adanya berita kalau konser itu sudah diizinkan. Kemudian kalimat yang timbul menyikapi itu dari majelis ulama, boleh kita melakukan sholat dengan biasa, rapat begitu ya. Tapi ini sifatnya boleh jadi umum karena masih ada pertimbangan daerah kita di level berapa dan sebagainya. Tadi saya coba konsultasi secara khusus dengan ketua masjid kita. Ya, intinya kita tetap perlu berhati-hati sekalipun suasana yang kita lihat ini udah mulai aman memang, tapi kepentingan bersama kita, kesehatan dan keamanan diri kita tetap perlu dijaga. Oleh sebab itu kalimat akhir nanti kata beliau akan ada surat resmi dari Kemenak dan juga dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu kita tetap seperti biasa dulu, masih jaga jarak, kemudian menggunakan masker tetap ya untuk lebih hati-hati. Dan mungkin ingin saya tambahkan para jamaah rahimakumullah dalam kaitan dengan ini, sekalipun memang boleh jadi di masjid lain sudah ada yang melakukannya, dari prinsip kehati-hatian tetap perlu kita miliki para jamaah rahimakumullah. Dan apa yang kita lakukan dalam kondisi yang semacam ini kembali kepada kondisi awal kita sebelum COVID, yang biasa kita dapat insya Allah pahalanya tidak dikurangi oleh Allah dengan kehati-hatian kita. Demikian yang bisa kita sampaikan awal para jamaah rahimakumullah dalam kaitannya dengan kehidupan bersama kita, dalam kaitan dengan kehidupan berorganisasi ya, yang kita perlu tetap patuhi kode etiknya begitu kira-kira. Demikian sementara para jemaah rahimakumullah. Dan saya belum pede kalau dipasang ini di samping saya, karena memang perlu waktu kayaknya kalau melihat apa yang dilakukan oleh guru-guru kita yang lain, cara membawakannya, cara menjelaskannya indah sekali. Terutama yang beberapa hari yang lalu berturut-turut, kayaknya hari Senin dan Selasa itu guru kita Ustaz Dr. Azmi Ismail sangat indah menjelaskan hadis-hadis yang dibaca oleh beliau, dan itu menarik perhatian kita dan mendorong kita insya Allah untuk sama-sama mengikuti dengan baik dan mengambil nilai-nilai dari apa yang dibawakan oleh beliau, menjelaskan kalimat-kalimat mulia dari baginda Rasulullah, wabil khusus lagi yang lebih tinggi adalah dalam menjelaskan kalam Allah, ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Saya sangat tertarik
dan salut, sangat menghargai keadaan yang semacam itu. Jadi mohon maaf, keadaan saya kayaknya belum bisa nyampe ya. Oleh sebab itu mohon kebijakan di hati para jamaah rahimahullah. Kondisi setiap yang ada di depan ini memang beda-beda, jadi perlu dimaklumi ya. Namun saya tetap percaya seperti yang biasa saya lakukan, yang saya katakan, karena kita membawakan kalimat Allah, kemudian mengungkapkan kalimat yang mulia dari baginda Rasulullah, sekalipun kurang-kurang sempurna, kita mendengarkan kalimatnya aja insya Allah kita sudah mendapatkan nilai baiknya pada jamaah rahimahullah. Seperti yang biasa diungkap oleh guru kita Ustadz Budi Zulkarnain MA, yang selalu membawakan hadis Nabi SAW, tiadalah satu kaum duduk untuk membaca kalam Allah, kemudian mempelajari isinya, kemudian tentu untuk dilakukan nilai-nilainya, diaplikasikan nilai-nilainya dalam kehidupan, maka diperoleh naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dinaungi dan dilingkupi, dikelilingi, tanda dijaga oleh para malaikat. Kemudian Allah bangga dengan para malaikatnya terhadap orang yang senantiasa berzikir, mengingatkan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap saat. Ketika ada di tempat yang khusus, banyak berzikir melalui lisannya, kemudian ketika melakukan pekerjaan maka nilai zikirnya terbawa, sehingga dalam melakukan pekerjaan dan tugas kesehariannya, waktu bekerja tidak akan menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah. Alias nilai zikir yang kita bawa dalam kegiatan keseharian kita akan menuntun kita untuk melakukan yang baik dan yang halalnya, menjauhi yang haram dan yang tidak baik, yang mungkar dan sebagainya. Demikian para jamaah rahimahullah, itu yang ingin sampaikan awal pada kesempatan ini para jamaah rahimahullah. Oleh sebab itu sekali lagi mohon ridhonya dan bijaksananya dalam mengikuti apa yang saya sampaikan dengan banyak kekurangannya itu. Baik para jamaah rahimahullah, kita akan mengulangi sebuah ayat dalam surah Al-Isra yang intinya sama dengan tadi para jamaah rahimahullah, bahwa apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan, dan untuk itu kita harus hati-hati tidak melakukan pelanggaran hukum Allah, tidak melakukan kemaksiatan, karena nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita para jamaah rahimahullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ayat di surah Al-Isra ayat 36.
Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian melakukan, bisa kita maknai demikian, atau mengambil kesimpulan yang tidak kau tahu persis, tidak kita memiliki pengetahuan, tidak kita memiliki pemahaman dan ilmu terhadapnya. Inna sama wal basar, sungguhnya pendengaran, wal basar dan penglihatan, wal fuad dan hati kita, kata hati kita yang terbesit di hati kita, semuanya Allah mengetahui. Dan semua yang kita dengar, yang kita lihat, yang ada di hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap itu semua, atau semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh sebab itu bisa kita maknai ayat ini berjamaah rahimakumullah, mulai dari hati kita yang ada harus yang baik, niat yang baik, sangka baik, tidak mudah salah sangka, dan apapun yang ingin kita lakukan kepada orang, maka yang baiknya mulai dari hati kita. Demikian juga penglihatan kita tentu yang baik-baik. Kalau ada hal yang tidak baik, palingkan muka kita, kira-kira begitu. Karena apa? Suka-suka dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar akan mempengaruhi kita. Maka kalau yang baik akan mempengaruhi kita ke arah yang baik, itu boleh dan perlu kita lihat, perlu kita dengar. Tapi kalau hal itu akan mempengaruhi kita ke hal yang tidak baik, maka jangan kita dengar, jangan kita lihat. Ya, oleh sebab itu katakanlah, ya apa yang kita lihat ini memang macam-macam gitu. Paling tidak di hati kita kuatkan kalau itu akan membawa pengaruh yang tidak baik. Kebetulan pas lihat, boleh kita kalimat yang indah kita barengi astagfirullah, sehingga kita dengan kalimat itu hati kita tetap istiqamah untuk tidak terpengaruh ke hal yang negatif. Kalau kita melihat yang baik, kita mengucapkan alhamdulillah, yang jadi memberikan motivasi kepada kita untuk melakukan kebaikan. Kurang lebih garis besarnya demikian para jamaah rahimakumullah. Masih dalam kaitannya ayat yang tadi kita baca, memang dalam surah Al-Isra ini, di samping ayat ini alias sesudahnya dan sebelumnya, banyak larangan-larangan. Yang awal kita lihat di sana, yang besar katakanlah sebagai dosa yang harus dijauhi benar-benar. Yang pertama itu ada kebiasaan jahiliyah, takut miskin, akhirnya boleh jadi ada kebiasaan anak dibunuh. Maka dalam ayat yang kita lihat yang dekat dengan ayat yang kita baca tadi, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, sekarang ini kan ada juga sebuah kejadian semacam itu, karena boleh jadi yang melakukannya mudah
pendek pikirannya. Boleh jadi juga tidak biasa mendekatkan diri kepada Allah, tidak ikut pengajian yang memberikan nasihat yang baik. Ada yang membunuh anak, memang ada, sekalipun memang persentasenya sekecil apapun harus kita hindari. Dan itulah pentingnya hubungan baik di antara sama kita dengan keluarga. Kalau ada kekurangan satu, saling bantu, paling tidak dengan nasihat yang baik. Maka dalam ayat tadi, la taqtulu auladakum hasyada imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang akan memberikan rezeki mereka. Sehingga di sini Allah memberikan semacam motivasi, tidak mudah putus asa. Ya, kemarin saya dengar itu dalam hidup kita tidak boleh memang banyak berharap kepada sesama manusia. Tapi dalam keadaan tertentu perlu keterbukaan untuk saling bantu satu sama lain. Itu yang saya dengar dari apa yang direkam dari kalimat Ustaz Dr. Azmi kemarin dalam menjelaskan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Ya, karena gengsi mungkin begitu, maka akhirnya melakukan tindakan yang termasuk perbuatan dosa besar. Nahnu narzuqukum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Karena membunuh mereka adalah kesalahan alias dosa besar. Jelas disana khit'an kabira. Ayat berikutnya kaitannya dengan yang disukai oleh banyak orang boleh jadi, tapi perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. Kalau dia dari perbuatannya adalah umum sebenarnya, tapi lakukanlah dengan cara yang diatur oleh agama. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang keji dan cara hidup yang jelek, jelek, buruk. Cuma seperti tadi mudah terpengaruh manusia. Karena memang ada daya, cuma arahkanlah dengan yang benar. Ada cara yang terbaik menikah dengan baik, berkeluarga dengan baik. Sekalipun model kegiatannya ya manusiawi, tapi cara menentukan. Sekali lagi cara itu menentukan. Melakukan yang baik, kalau cara tidak baik juga salah. Maka ini nasihat semua kepada kita berjamaah rahimahullah. Kemudian lanjutannya, la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan membunuh jiwa manusia mentang-mentang punya kuasa, punya kemampuan. Padahal itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Illa bil haqq, kecuali dengan cara yang benar. Apa cara yang benar itu? Kalau melakukan banyak kejahatan dan diancam oleh hukum, tidak pernah kapok, boleh. Kemudian dalam kaitan dengan hukum qisas yang tujuannya untuk menjaga kehidupan manusia agar terasa aman semuanya, maka tidak mudah orang melakukan pembunuhan. Kalau di Indonesia ini kayak membunuh itu agak mudah-mudah aja, hukumannya tidak besar begitu ya. Kalau dijalankan hukum qisas, orang akan mikir 1000 kali mikir.
untuk melakukan pembunuhan. Maka dikatakan la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultana fala yusrif fil qatl. Ada keluarganya yang akan membela, yang akan menyelesaikan urusan itu, maka kalimatnya tidak mudahlah untuk melakukan pembunuhan. Karena itu dosa besar. Ya, di ayat lain kita sudah sama-sama tahu siapa yang bunuh seorang mukmin, maka perbandingannya sama dengan orang yang bunuh semua umat manusia, dosa besar baginya. Kemudian demikian ayat-ayat yang berikut, jangan memakan harta anak yatim. Wala taqrabu mal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Kemudian auful kail, sempurnakan timbangan, jangan curang artinya di situ dalam melakukan timbangan. Ini kegiatan yang berbisnis dalam hal ini. Ya. Kalau saya lihat ada boleh jadi timbangan yang beda, sekalipun angka sama, tapi memang beratnya boleh jadi beda. Ini harus hati-hati kalau kita menjadi pelaku bisnis berjamaah. Nah, kemudian sudah itulah nyampe kepada ayat ini, sehingga banyak larangan dalam surah Al-Isra itu yang termasuk dosa besar yang semuanya harus dijauhi oleh orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Rasul, taat dengan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam kitab Allah maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para jamaah rahimakumullah. Dan hadis yang ingin kita baca pada kesempatan ini para jamaah rahimakumullah, kaitannya dengan mendengarkan ghibah itu tidak baik, tidak boleh, kira-kira begitu. Kalaupun ada yang menjelekkan orang, sebaiknya kita sarankan orangnya untuk tidak mengungkapkan kalimat itu, begitu kira-kira. Indahnya agama yang mulia ini mengajarkan akhlakul karimah kepada kita, pada jamaah rahimakumullah. Jadi perlu kita memiliki akhlak yang mulia pada jamaah rahimakumullah. Kalau ada yang menjelekkan yang lain, maka diancam nanti keburukannya nanti juga akan diperlihatkan di hari akhir. Tapi kalau ada yang menolak ketika orang mau menjelekkan orang lain, artinya membela orang tertentu yang mau dirusak namanya, maka Allah akan membela nanti di akhirat kelak. Hadis Nabi SAW kita ulangi lagi berjamaah rahimahullah. Mudah-mudahan lama-lama ada yang kita hafal seperti yang dipesankan oleh Ustaz Asmi. Hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, Allah meridainya, Nabi SAW qala, berkata Rasulullah SAW, man radda an ardi akhihi, siapa yang membela kehormatan saudaranya. Secara harfiah kata radda ini menolak. Artinya menolak ketika ada orang yang mengatakan hal yang tidak baik. Jadi demikian. Ada yang mengungkapkan kalimat yang tidak baik, yang menjelekkan seseorang, dia tolak, tidak mau dengar, katakanlah begitu. Jadi ini sikap yang diminta kepada kita berjamaah. Raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah, maka Allah akan menghindarkan dirinya, wajahnya dari api neraka di hari kiamat.
Saya jadi ingin mengungkapkan lagi apa yang saya dengar di sharing WA, ya, bahwa ada seorang hamba Allah, amal solehnya tidak banyak, dikit, dilihat cuma dikit. Tapi karena dia memiliki akhlak yang baik, bahwa orang ini dilihat hanya kalau ada yang melakukan kesalahan dia maafkan. Jadi ini akhlak yang baik. Maka dengan dia memiliki sikap semacam itu, suka memaafkan orang, maka Allah memaafkan orang itu sekalipun amal solehnya sedikit, dan akhirnya dijadikan sebagai ahli surga. Jadi agama kita mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua akan kita baca berjamaah rahimakumullah. Yang kesimpulan awal yang ingin kita ungkapkan, bahwa ada seorang yang mengatakan bahwa orang ini tidak baik, orang munafik, dituduh sebagai orang munafik. Maka Rasulullah karena sudah lihat bahwa orang tersebut sudah mengungkapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka Nabi membelanya. Ya, kita akan melihat kalimat hadis ini pada jemaah rahimakumullah. An Itban bin Malik radhiyallahu anhu qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk melakukan salat, adalah memimpin salat berjamaah dengan sahabatnya. Di pada saat itu sebelum sholat tampaknya baginda Rasulullah SAW melihat yang boleh jadi biasa hadir dan diketahui tidak ada. Maka ditanya oleh Rasulullah tentang orang itu, Aina Malik ibn Duksum, di mana Bang Malik ini? Nah, kebetulan ada habis saya itu nama sama Ibnu Duksum. Faqala rajulun, maka ada seorang yang mengatakan, dzalika munafiq la yuhibbullah wala rasulah. Dia adalah orang munafik, wahai Rasul. Dia tidak cinta Allah, dia tidak cinta Rasulnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, la taqul dzalik, jangan engkau mengatakan yang semacam itu. Ala tarahu qad qala, tahukah engkau tidak tahu kalau dia sudah pernah mengatakan, sudah pernah mengucapkan. Apa ucapannya? La ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. Dia sudah mengungkapkan keimanannya, sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yuridu bidzalik, yang diharapkan dengan itu ialah wajh Allah, keridhaan Allah. Seorang kalau sudah beriman jangan mudah dengan tuduhan-tuduhan yang macam-macam. Kira-kira begitu kalau kita terjemahkan berjamaah rahimakumullah. Qala la ilaha illallah yuridu dzalika wajh Allah. Fa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Karena sesungguhnya Allah
telah mengharamkan api neraka terhadap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Di mana dia mengucapkan itu berharap dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang udah beriman Islam, jangan mudah kita menyampaikan tuduhan-tuduhan, ya. Maka Nabi tegas mengatakan, membela orang yang semacam ini, bahwa orang yang bernama Malik bin Dushum itu adalah orang mukmin yang harus dijaga harga dirinya, nama baiknya. Begitu kurang lebih para jamaah rahimakumullah. Oleh itu yang penting dari apa yang kita ungkapkan ini para jamaah rahimakumullah, terutama di antara sesama mukmin, jangan mudah salah sangka, jangan menggibah, jangan mencari-cari kesalahannya. Dan kalaupun ada yang keliru, saya ingat sikap mulia dari Imam Syafi'i rahimahullah yang pernah saya baca berjamaah rahimahullah. Kita memberikan nasihat secara rahasia, boleh jadi 4 mata. Kalau ada yang saya lihat yang keliru, tidak boleh memberi nasihat kepada orang itu di hadapan orang banyak, yang seakan-akan mengungkap hal yang tidak baiknya. Oleh sebab itu sekali lagi berjamaah Allah, mari kita saling menghargai, jaga nama baik di antara sesama kita. Manusia mesti ada keliru memang ya, tapi kekeliruannya boleh jadi juga kita punya. Oleh sebab itu sama-sama kita tutup yang tidak baiknya, saling kita menasihati yang baik-baiknya di antara sesama kita. Demikian berjamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan masih kita lanjutkan nanti dengan hadis-hadis yang bernada sama, yang insyaallah di hari-hari yang akan datang. Sampai di sini udah waktu, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa a'udzu minkum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waktunya udah kurang. أشهد أن لا